Mana kemudian kalau smart agriculture ini diterapkan, selain bisa mengatasi permasalahan-permasalahan misalnya seperti cuaca ekstrim, kemudian mungkin kita bisa lebih meningkatkan kualitas varietas atau hasil komoditas, sekaligus juga sebenarnya kita bisa lebih memberikan kesejahteraan kepada para petani. Ini akan seperti apa nanti bergulirnya nih, Pak Rahmat? Ya, memang benar sekali, Mbak Maria ya. Jadi petani itu bisa mudah, bisa sulit tergantung kita. Kalau kita memahami jiwa mereka, memahami keinginan mereka, pasti akan mudah. Apa yang diharapkan petani itu adalah harga yang baik di tingkat farm gate-nya, di tingkat lahan dia gitu. Jadi dengan adanya teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan juga smart agriculture yang disampaikan Profesor Bayu ya. Jadi begini, saya ini juga, kami dan kawan-kawan membina petani yang hanya lulusan SD, SMP begitu ya. Begitu mereka mendapatkan pangsa pasar yang bagus, harga yang bagus, melalui konsep fair trade digabungkan dengan smart agriculture, apalagi mereka sekarang sudah juga menggunakan blockchain untuk memasarkan hasil pertaniannya, dan mereka mendapatkan hasil yang bagus, otomatis mereka akan memperbaiki lahan pertaniannya, memperbaiki tanamannya, memperbaiki hasilnya. Dan ini juga pengalaman ini sudah kami coba dan kami terapkan. Tahun 2016 kami bersama kawan-kawan mendapat penugasan untuk memperbaiki pabrik gula begitu ya. Petani tebu kita sangat responsif dan mereka juga sangat paham. Begitu kita menerapkan smart agriculture secara sederhana dengan traceability, kemudian dengan apa yang disampaikan Pak Bayu tadi bahwa kita ini akan memperbaiki pola tanamnya, memperbaiki pemupukannya, sampai nanti akhirnya kita membeli tebunya dengan harga terbaik, mereka akan memberikan tebu yang terbaik juga. Dan gula itu bukan ada di pabrik gula, gula itu ada di tanaman tebunya, sugar content itu ada di tebunya. Dan dengan penerapan smart agriculture, kita akan bisa mendapatkan sugar content yang terbaik. Nah, jangan lupa, sugar content yang terbaik itu hanya bisa didapatkan oleh petani yang terbaik. Jadi kembali lagi Mbak Maria, kalau ingin menerapkan smart agriculture, siapkanlah hardware-nya, siapkanlah software-nya, dan yang paling penting juga siapkanlah brainware-nya. Adalah orang-orang yang nantinya akan menerapkan menggunakan smart agriculture yang diharapkan oleh Presiden Jokowi tadi. Dan jangan lupa, petani kita adalah petani yang cerdas. Jangan anggap enteng mereka. Do not underestimate them. Meskipun mereka itu lulusan SD, kalau dikasih harga yang bagus, mereka akan belajar yang kadang-kadang bisa mengalahkan mahasiswa perguruan tinggi kita dan mengalahkan dosen-dosen kita sendiri. Saya bisa kalah dengan mereka hanya karena mereka kita beri harga yang terbaik. Jadi kita ini sering menganggap enteng petani kita. Saya belajar dari India ini, saya terkejut sekali bagaimana petani-petani yang sederhana itu karena mendapatkan harga yang bagus dari pemerintah daerahnya, maka mereka berlomba-lomba untuk menghasilkan yang terbaik. Dan yang terbaik apa akhirnya? Produksi dan produktivitas mereka naik, harganya murah, dan jadi bisa berkompetisi di tingkat dunia kan. Jadi siapa yang bisa mengarahkan ini? Strategi pemimpin besar kita, visi pemimpin besar kita, visi pemimpin nasional kita. Kalau pemimpin nasional kita visioner, punya strategi yang bagus, dan punya kebijakan yang bagus, dan program yang bagus, maka kita akan berhasil. Dan jangan memberikan hasil yang murah pada para petani kita. Itu adalah awal kehancuran kalau kita membeli hasil pertanian petani kita dengan rendah. Jangan ciptakan kebijakan harga murah untuk pangan. Kalau masyarakat tidak mampu membeli, itu tugas negara, itu tugas pemerintah. Jangan mendapatkan harga pangan yang murah dengan membebankan kepada petani pangan kita. Karena itu adalah tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah jangan dibebankan kepada petani kita. Baik, Pak Rahmat. Note ya, tercatat begitu ya, bahwa memang ini akan sangat bergulir begitu ya, dan juga jadi multiplier effect juga untuk kesejahteraan para petani. Saya ke Pak Bayu terlebih dahulu. Nah, sejauh ini sebenarnya
hasil atau mungkin dari penelitian si Smart Agriculture ini sejauh mana kita bisa meningkatkan level of produktivitasnya di saat cuacanya lagi up and down, seperti kemarin kan ada musim tanamnya mundur karena efeknya El Nino, kemudian juga peningkatan terhadap kualitas tadi ya, terus kemudian nanti berbanding juga terhadap harga yang bisa ditawarkan. Ini akan seperti apa nih Pak Bayu? Ya, jadi kan tadi saya sampaikan gitu ya, bahwa memang di suatu lahan itu harus dipasang suatu alat monitoring gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena saat ini level informasi cuaca itu hanya sampai pada level kecamatan gitu ya. Sehingga dibutuhkanlah suatu informasi, suatu teknologi yang bisa memberikan suatu informasi yang levelnya sampai pada tingkat lahan. Kenapa? Karena cuaca ini sangat dinamis dan fluktuatif. Jarak 2-3 km kondisinya berbeda gitu ya. Sehingga apa? Sehingga diperlukan suatu informasi yang dia ini bisa memberikan secara cepat dan secara spesifik lokasi. Di pertanian ini sangat terpengaruh. Misalnya saat saya akan melakukan pemupukan gitu ya, saya melihat informasi cuaca yang tadi levelnya sampai pada tingkat kecamatan berawan, kemudian melakukan pemupukan ternyata hujan. Apa yang terjadi? Biaya produksinya menjadi tinggi gitu ya. Nah, ini yang sudah kita terapkan. Tadi saya sampaikan di tahun 2016 kita dengan memasang suatu teknologi monitoring di lahan ada peningkatan produktivitas gitu ya sampai 200% gitu ya. Nah, kemudian gitu ya, kalau saya bicara tentang kaitan dengan tadi harga dan sebagainya, sebenarnya adalah yang diperlukan adalah integrasi hulu sampai hilir gitu ya. Jadi teknologi ini hanya menjadi salah satu faktor, salah satu variabel dalam suatu sistem food systemnya gitu ya. Jadi hulu sampai hilir. Kita dari hulunya disiapkan, hilirnya tadi juga disiapkan, artinya off takernya disiapkan sehingga petani mendapatkan harga yang bagus. Teknologi ini yang seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi adalah sebenarnya untuk apa? Memangkas rantai pasoknya gitu ya. Jadi kita hubungkan gitu ya, petani itu langsung dengan off taker. Nah, menghubungkan ini kita bisa mendapatkan suatu kualitas itu dengan smart agriculture tadi gitu ya. Nah, hubungan seperti itu. Jadi kalau kita akan mendapatkan harga yang bagus, kemudian dari sisi hulunya juga produktivitas meningkat, ya ini harus terintegrasi. Smart agriculture ini adalah yang sebagai salah satu variabel untuk apa? Untuk mensupport tadi integrasi antara hulu sampai hilir tadi. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, kalau sejauh ini riset-riset yang lagi disiapkan oleh UGM sendiri ini untuk smart agriculture sudah sejauh mana nih, Pak Bayu, untuk menjawab tantangan kemudian juga menjawab kebutuhan di pasar ya, mungkin bukan di pasar, di masyarakat atau di para petani begitu, di level para petani yang paling urgent saat ini, sebenarnya teknologi yang seperti apa? Ya, teknologi sebenarnya yang saat ini yang dibutuhkan adalah kaitan dengan kondisi saat ini ya, perubahan iklim ya, yang kita tidak bisa memprediksi cuaca ke depan akan seperti apa. Seperti informasi terkait dengan cuaca gitu ya, yang spesifik lokasi tadi saya sampaikan gitu ya, sehingga memang harus dipasang suatu teknologi yang bisa memberikan informasi secara spesifik. Besok kondisinya seperti apa dan saya harus melakukan apa. Ini yang diperlukan oleh petani, karena petani butuh kepastian. Dia harus memastikan kondisi pertumbuhan tanamannya bagus, kemudian dia bisa panen gitu ya, bisa menjual produknya, mendapatkan uang dan menyekolahkan anak. Sebenarnya itu kan keinginan gitu ya, yang diinginkan oleh petani seperti itu. Nah, untuk menjaga supaya tidak terjadi gagal tanam maupun gagal panen, inilah dibutuhkan suatu teknologi gitu ya. Suatu teknologi yang dia di lahan tersebut bisa menginformasikan kondisinya, besok hujan gitu ya, atau besok berawan gitu ya. Kemudian apa yang harus dilakukan petani itu yang harus dilakukan, dan ini memang sudah kami terapkan gitu ya, bahkan tahun 2008 kita sudah terapkan. Waktu itu kami masih berbasis dengan SMS gitu ya, karena memang belum ada aplikasinya. Jadi kami pasang suatu alat, kemudian saya mendapatkan data itu kemudian kita sampaikan kepada kelompok taninya gitu ya, yang bisa memberikan informasi besok hujan, kondisi lahannya seperti ini gitu ya, unsur haranya kurang. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh petani? Waktu itu kami sampaikan kepada ketua kelompok taninya. Di kelompok tani ini kemudian disampaikanlah kepada anggota kelompok taninya. Itu tahun 2008 kami sudah mengembangkan. Nah, kemudian di tahun 2018, 19 itu ya sudah ada aplikasi. Kami juga mengembangkan berbasis aplikasi Android. Kemudian si petani bisa langsung mendapatkan informasi bagaimana kondisi di lahannya, kemudian apa yang harus dilakukan oleh petani dengan kondisi yang ada di lahan tersebut.